saya Indonesia. Betul. Ya, kau apa? Palestina. Keluar dari Indonesia. Ya. Hanya Indonesia yang bisa tinggal di Indonesia. Orang Palestina keluar dari Indonesia. Setuju. Dan yang antek-antek Palestina yang tidak puas, yang mau tinggal di Palestina, silakan Berangkat. Nggak usah minta izin, berangkat. Hanya orang Indonesia yang bisa tinggal di Indonesia, sedangkan orang Palestina keluar dari Indonesia. Kalau misalkan antek-antek Palestina, maka berangkat ke Palestina. Subhanallah, hanya karena membela saudara-saudarinya yang tertindas dan teraniaya, hanya karena membela saudara-saudarinya yang terjajah, bisa-bisanya Bapak Pastor berbicara seperti itu. Subhanallah, bukankah Pak Pastor sendiri mendukung kepada Israel? Baik ya ikhwah, kita akan putar videonya, silakan. Dan rakyat Indonesia punya hak untuk memilih negara mana favoritnya. Ya misalkan, tapi bukan untuk mau tantang berantem berkelahi, bukan. Apalagi kalau kita bicara Israel, bukan cuma sekedar favorit kebangsaan dari Indonesia Timur, tapi itu ada urusan spiritual, nilai-nilai spiritual, gitu. Dan itu sudah dari nenek moyang sebelum orang-orang lahir yang generasi-generasi baru ini juga sudah ada spirit itu ditanamkan. Ya, kita harus berdoa untuk Israel. Kita harus minta supaya Tuhan mengasihi Israel, supaya ada kedamaian di Israel. Berdoa untuk Israel itu sudah menjadi ritual Kristen itu. Ya, karena bahkan dilarang mengutuk Israel, karena kalau mengutuk Israel terkutuk. Ajaran turun-temurun karena berdasarkan kitab suci, lepas soal penafsiran. Tetapi itu bicara tentang apa yang di hati nurani batin setiap anak-anak Indonesia Timur. Makanya kalau di Papua angkat bendera Israel, di Sulawesi Utara angkat bendera Israel, mestinya tidak bisa dihakimi. Kalau Anda, Bapak Pastor, punya perasaan dan cinta kepada negara yang kemudian Anda maksud itu, maka kami sebagai kaum muslimin lebih hak mencintai warga dan masyarakat yang ada di Palestina. Kenapa dikatakan demikian? Masjidil Aqsa berada di Palestina. Bahkan Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Yang mana Masjid Aqsa itu, kata Allah, adalah masjid yang kemudian di sekelilingnya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan Anda membela kepada negara yang kemudian Anda tuju, maka kami lebih hak untuk membela saudara-saudara kami di sana. Jangan aneh-aneh, Pak Pastor. Undang-undang dasar kita sudah menjamin bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Oleh karena itu, sekarang Palestina sedang dizalimi, sekarang Palestina sedang dijajah. Maka amanat undang-undang dasar ini sebetulnya harus diindahkan. Saya tidak habis pikir ya ikhwah, ketika umat muslim dan umat Kristen di Palestina bergandengan tangan untuk mengusir para penjajah yang kemudian menzalimi masyarakat di sana, tetapi ada di Indonesia sendiri yang justru mendukung kepada mereka-mereka yang menzalimi kepada warga masyarakat Palestina. Ikhwah, baik, kita akan saksikan video ini. Semoga Pak Pastor ini bisa menonton bagaimana kedekatan non-muslim Kristen di sana dengan umat Islam yang berada di Palestina, begitu eratnya dan begitu kuatnya persaudaraan mereka, walaupun berbeda secara akidah, akan tetapi kita bisa melihat pesan yang begitu sangat luar biasa dari tampilan ini, ikhwah. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana videonya. Ini tokoh Islam dan tokoh Kristen, mereka bersatu dan bergandengan tangan. Kok ada begitu ya di Indonesia sendiri yang justru bukan mendukung warga masyarakatnya yang Kristen sendiri di Palestina, tetapi mereka justru mendukung yang tidak seakidah dengannya, ya ikhwah. Bahkan kalau misalkan kita melihat pernyataan pendeta ini begitu sangat luar biasa, ya ikhwah. Harus kirim misi ke sana memberitakan Injil kepada Israel. Bukan mengelu-elukan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah bukan mereka yang membunuh Yesus. Seolah-olah mereka percaya Yesus.
Ini kebodohan luar biasa dari banyak orang Kristen. Ya, saya tahu khotbah saya ini pasti tidak disukai orang-orang oleh banyak orang Kristen yang bodoh. Baik ya ikhwah, kita akan lanjutkan kembali pernyataan dari Pak Pastor ini yang kemudian katanya jangan membawa bendera Palestina ke tempat mayoritas Kristen, itu yang pertama, dan jangan membawa bendera Palestina ketika ada acara-acara tertentu saudara-saudari kita di non-muslim seperti Natal dan sebagainya. Nah, harusnya katanya kalau misalkan ingin bela Palestina itu di momen-momen ketika peringatan hari besar Islam seperti Muharram, kemudian Idul Fitri dan lain sebagainya ya. Bahkan kata Pak Pastor ini mengatakan tidak boleh ada islamisasi dan lain sebagainya. Ini sangat lucu. Kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana pernyataan dari Pak Pastor ini. Silakan ya ikhwah. Misalkan seperti ada acara perayaan adat di satu tempat lalu dipaksakan juga untuk bela Palestina, padahal itu masyarakat non-Islam, non-Muslim misalkan ya, kayak di Bitung kemarin kan. Nah, jangan juga sampai nanti ini Natal lalu bikin bela Palestina lagi. Ya ini kan gara-gara ini lagi. Jangan bikin kacau lah kalau ini bela Palestina, tahu-tahu ini lah bikin di satu Muharram atau di Lebaran gitu bela Palestina kan amannya lah gitu loh. Atau di waktu-waktu lain lah. Jangan Natal nanti mau bikin. Saya minta pemerintah tegas. Tidak boleh ada bela Palestina, angkat-angkat bendera Palestina segala macam di hari Natal, apalagi kata-kata Kristen. Janganlah itu mencederai rasa nasionalisme kita. Sudah dibilang berkali-kali Indonesia bukan negara Islam. Kita menghormati Islam, sangat menghormati agama-agama apapun. Tetapi kita tidak mau diislamisasi dalam segala bentuk. Artinya, jangan paksakan dong. Filosofi Islam harus diterima oleh orang Kristen. Spirit perjuangan Islam untuk bela Palestina, untuk orang Kristen juga ikut atau agama-agama lain juga ikut, nggak bisa begitu. Kita harus, ini di Indonesia dijamin hak kemerdekaan setiap rakyat, jadi tidak boleh dipaksakan gitu loh. Baik, ini pernyataan yang begitu sangat lucu. Pertanyaannya adalah siapa yang memaksa agar orang Kristen mendukung Palestina? Siapa? Siapa orangnya dan di mana? Orang yang kemudian memaksa orang Kristen untuk membela Palestina tidak ada. Bahkan tadi dikatakan untuk islamisasi. Siapa yang islamisasi, Pak Pastor? Tidak ada yang islamisasi. Kalau misalkan mereka membela, berarti mereka tahu betul tentang tragedi kemanusiaan yang ada di Palestina itu. Mereka sadar, mereka punya akal, lalu kemudian akalnya digunakan sehingga mereka sadar kalau misalkan ada orang Kristen yang mendukung Palestina, berarti mereka menggunakan akalnya. Karena ini sudah terkait dengan tragedi kemanusiaan yang sangat luar biasa besar. Bahkan bukan hanya di sini saja. Kalau misalkan ada orang Kristen yang membela Palestina, di sana saja, di Palestina, orang Kristen tadi yang bergandengan tangan dengan umat Muslim, itu sama-sama mereka erat menggandengkan tangan agar mereka terus berkomitmen dan bersama-sama untuk berjuang. Nah, Anda sendiri yang ketika ada umat Muslim mengibarkan bendera Palestina itu mencederai. Subhanallah, ini sangat luar biasa. Kemudian tadi pernyataan yang menggelitik selanjutnya adalah kalau misalkan ingin mengibarkan bendera Palestina dalam rangka untuk berdiri bersama Palestina, itu jangan di waktu Natal dan sebagainya begitu ya. Tapi cari momen-momen Islam seperti tadi Muharram dan Idul Fitri. Lah, Palestina kan didolimi ya sekarang. Apakah kita kemudian harus menunggu Muharram beberapa bulan lagi? Apakah kita misalkan harus menunggu Lebaran lagi beberapa bulan lagi? Subhanallah, ini kan lucu ya ikhwah. Baik, mungkin itu dulu bisa kami sampaikan. Semoga Pak Pastor ini bisa melihat tayangan ketika para non-muslim di sana, orang Kristen sendiri yang bergandengan tangan dengan umat muslim agar Palestina cepat merdeka. Alhamdulillah, mungkin itu dulu bisa kami sampaikan. Semoga hal ini bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua. Kalau misalkan video ini bermanfaat dan video-video yang lain bisa bermanfaat untuk kita semua, jangan lupa klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitaan untuk kita semua. Aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.